Kita nggak tahu. Dosa ini bikin syu'um, dosa ini bikin sial. Kalau ada satu dosa, maka yang sial 3 orang. 1 orang yang melakukannya, 2 orang yang mencemoohnya, 3 orang yang ngomonginnya. Orang yang melakukan dosa itu bikin sial, dia dan orang sekeliling dia. Paham itu? Al-bala ya'um. Namanya bencana ketika turun nggak pilih-pilih. Ada gak bumi waktu itu apa? Waktu gempa misalnya dipilih-pilih. Oh si anu mah lagi tahajud, jangan digoyangin. Nggak bisa. Semuanya kena. Hatta yang soleh. Tapi kalau seandainya rahmat Allah yang turun, itu tidak khusus. Turun rahmat pada si anu sih, ya anu yang paling dekat, dia nggak dapat ya nggak dapat. Beda. Hati-hati itu kita berbuat dosa. Nauzubillah. Pondok, nanti hati-hati perbuatan dosa. Nauzubillah. Jaga diri daripada perbuatan dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk lain yang mengetahui, tapi kita tahu. Allah Maha melihat. Jangan sampai dosa kita ini berbuah, nauzubillah, madarat bagi teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Taib, kita ulangi kembali di dalam riwayat-riwayat tentang dorongan spirit untuk kita memperbanyak doa dan istighfar di tengah malam setiap malam. Nisbisani min kulli laylah. Nisbisani berarti di atas jam 12 ke atas. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i dunya. Kita udah jelasin tuh. Di sini disebutkan bahwa Allah Tuhan kami setiap malam turun ke langit dunia, bahwa ayat sifat atau hadis sifat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama sudah menjelaskan itu ada 3 bagian. Ada yang sifat atau kejadian yang disandarkan kepada Allah dan itu sifatnya secara makna secara langsung kamal mahad. Maka kita wajib menetapkan baik lafaz dan maknanya. Kamal mahad, sempurna. Paham itu? Seperti Khaliq, Allah Maha Pencipta, Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki dan sebagainya. Ada yang memang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ayatus sifat dan hadis sifat yang maknanya naqis mahad. Itu kekurangan memang yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Secara makna asal, makar itu adalah tipu daya, tipuan. Enggak layak Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tipu. Atau dalam hadis lain yang mengatakan abdi maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit. Tidak layak Allah disifati dengan sakit. Maka itu wajib kita takwil, membelokkan makna yang umum kepada makna yang tidak umum, cuman layak bagi Allah dan masih ada kecocokan dari segi bahasa Arab. Paham itu? Bukan asal-asalan kita. Yang terakhir yang mempunyai 2 makna, makna sempurna dan makna tidak sempurna. Contohnya anggota tubuh, yadun, wajhun, ada makna yang layak bagi Allah. Yadun artinya kuasa, adalah yang layak tidak Allah berupa jisim, anggota tubuh, maka itu kita buang. Kita tetapkan yang layak, kita jauhkan, nafikan yang tidak layak. Jadi makna yad bermakna kuwah atau kudrat, makna wajah bermakna zat, makna ain bermakna inayat dan segala macam. Paham itu? Ini juga turun ke langit dunia. Maksudnya rahmat, karunia dan maghfirah Allah. Kapan itu turunnya? Hina yabqa sulusul lailil akhiru, ketika tetap. Artinya masuk dah tuh 1/3 malam yang akhir. Jadi kalau seandainya masuk malam ini maghrib misalnya jadi jam 6 pas, kemudian fajar 4:30, ada waktu 10 jam setengah. 10 jam setengah tuh ada waktu tuh. Kalau kita maghrib mulai jam 6, kemudian fajar 4:30, berarti ada 10 jam setengah kan?
nggak nyampe 11 jam. Maka berarti di situ punya setiap sepertiga itu adalah 3 jam setengah. 3 jam setengah. Paham itu? Sepertiga yang pertama 7, 8, 9, setengah 10. Setengah 10 ini berarti masuk di situ sepertiga yang kedua. Hitung berarti setengah 10 sampai setengah 11, setengah 12, setengah 1. Dari setengah 1 mulai dah tuh sulusul akhir. Tambah lagi enggak, bukan dari apa? Dari jam 1 lebih. Jam 1 lebih mulai sepertiga. Umumnya para ulama ngitungnya dari setengah 2 malam, itu udah sepertiga akhir. Jadi kalau udah jam setengah 2, jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4, itu sepertiga terakhir dah tuh. Di situ tempat mustajabud dakwah. Allah berfirman, "Fayaqulu man yad'uni", siapakah yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka aku akan mengijabah permintaan dia. Banyakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu kita ini pengen apa, butuh apa, segala macam. Bahkan kita itu pengen sesuatu yang dipengeni sekarang, padahal itu di masa depan itu tidak kita pengenin. Paham itu? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua pintu sudah tertutup, ketika semua pintu sudah tidak ada lagi yang dibuka, minta kepada siapa saja kita sudah putus asa kalah. Keputusasaan kita kepada makhluk adalah bentuk kita mulai di situ mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan di dalam hati kita, tanamkan bahwa Allahu As-Samad. Apa As-Samad? Qiyamuhu binafsih. Setiap makhluk butuh kepada Allah dan Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluk. Kita minta kepada Zat yang Maha Pemberi datu. Nanti Allah akan kasih tu ijabatud doa dari jalan kadang-kadang yang kita tidak sangka-sangka. Paham? Paling enggak masuk-masuk, ya Allah, cuma 5 bait doang. Cuma 5 bait doang, setengah jam enggak beres-beres. Sampai pala enggak jelas seperti apa segala macam. Itu kesulitan. Paham itu? Padahal kalau Allah buka, kadang-kadang kecerdasan itu, kepintaran itu kadang-kadang tidak bisa dipikir oleh akal. 20 bait itu kadang-kadang beres. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Rayu Allah Subhanahu wa taala, ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Otak gini-gini banget ya Allah, itu. Produksi gagal kita apa bukan? Taib. Kita minta sama Allah agar kita diberikan kecerdasan. Kalau udah kecerdasan, kita dikasih kecerdasan, masya Allah, ngapalin cepat, lupa susah lupa tuh. Mau belajar semangat, mau ibadah nggak perlu disuruh, enak kan? Enak kalau udah itu. Cuman kita mesti melewati itu masa-masa yang sulit dulu, usaha dulu. Man yas'aluni, siapa yang memohon kepadaku, fa'utiyahu, aku akan memberikan permohonannya. Man yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan beri ampunan kepada dia. Itu riwayat sepertiga malam, dan itu riwayat yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Paham itu? Taib. Wa fi riwayatin li Muslim, yanzilullahu subhanahu wa ta'ala ila samai dunya kulla lailatin. Di sini riwayat turunnya, nuzulnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ketika berlalu sepertiga malam pertama. Sudah beres sepertiga malam pertama. Jam 6 berarti satu hitungan, jam 7, jam 8, jam 9, setengah 10 itu beres. Sepertiga yang pertama. Jadi setengah 10 lebih ke sana udah sepertiga yang kedua tuh. Itu dari situ tuh. Riwayat yang lain, fayaqulu, Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Akulah raja. Man dzalladzi yad'uni, siapakah yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka aku akan mengijabah kepada dia. Man dzalladzi yas'aluni, siapakah yang memohon kepadaku, fa utiyahu, maka aku akan berikan permohonannya. Man dzalladzi yastaghfiruni, siapakah yang memohon ampunan kepadaku, fa aghfirullah, maka aku akan beri ampunan kepada dia. Terus gitu Allah manggil.
Fala yazalu, tidak henti-hentinya kadzalika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu hatta yudhi al-fajru, sampai terbit fajar. Terus paham itu? Jadi 7 jam lebih itu. 7 jaman gitu atau 6 jam setengah gitu. Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin idza madha syatrul laili. Nah, kalau riwayat yang lain kalau sudah beres setengah malam, berarti dari mulai tengah malam. Tadi riwayat pertama sepertiga malam terakhir. Riwayat kedua mulai daripada sepertiga malam kedua karena sudah beres malam sepertiga pertama. Riwayat yang lain kalau sudah tengah malam. Riwayat terakhir ausuluzahu atau 2/3 malam. Artinya sama dengan yang pertama, kalau sudah beres 2/3, sepertiga terakhir. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi. Paling dekat-dekatnya keadaan Tuhan itu dari hambanya itu fi jawfil lailil akhiri, di tengah malam terakhir. Artinya di atas jam 12. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, disitulah waktunya kita mendekat kepada Allah. Semuanya juga paham. Yang dimaksud dekat itu adalah dekat maknawi, kedudukan antara hamba dengan Tuhannya tuh. Ini kita berdoa kepada Allah. Nggak ada yang ganggu tuh kalau malam. Taib. Cuman udah kebiasaan manusia itu. Kita ini umumnya apalagi orang kita udah jadi kebiasaan. Waktu yang kosong tidak kita pergunakan. Waktu yang ribet banyak. Mana tuh? Orang kalau mau jalan-jalan ke puncak ya jangan Sabtu Minggu lah. Ini enggak, Sabtu Minggu terus macet. Kerjaan gitu. Bikin macet 1 hari 1 malam itu. Bahkan nyampe 2 hari itu jatuh. Kemudian di vilanya atau jalan-jalan di kebun tehnya cuma beberapa jam doang. Paham itu, makan jagung bakar, nongkrong, foto-foto sebentar, habis itu macet lagi. Terus kayak gitu. Coba deh ente hari Jumat kesananya. Hari apa? Hari Kamis, hari Rebo. Kan suasananya juga yang penting suasana alam. Bukan suasana macet. Ente pengen suasana macet apa suasana? Tapi enggak mau kayak gitu. Aneh. Udah jelas kalau ke Sukabumi, kalau pagi-pagi jam 6 sampai setengah 8 itu macet pabrik. Masuk pabrik tuh karyawan. Kalau udah mulai jam 3 sampai setengah 6 itu macet, karyawan pabrik pulang. Sengaja. Kalau datang pasti jam segitu, habis itu ngeluh. Tadi Sukabumi nggak ada duanya macet. Udah jelas jam segitu. Masih dimungkin-mungkinkan. Insyaallah dah. Sekarang mah nggak macet. Biasanya juga macet kok, insyaallah. Jangan, aneh. Paham itu? Siang ini yang ibadah masih banyak, yang sibuk, yang meminta masih banyak. Doa kita ini nggak tahu antrian keberapa. Langit ini yang di pintu nggak tahu berapa pintu, sedikit. Tapi kalau malam dibuka selebar-lebarnya. Tapi kita justru tertidur. Kita justru tuh bangun, kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in istata'ta, jika kamu mampu antakuna menjadi orang mimman yadhkurullaha, termasuk orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Fi tilka saati, dari tengah malam tuh, di waktu tersebut fakun, maka jadilah. Apa yang mesti kita baca, apa yang mesti kita lakukan, banyak amalia. Salat dulu, kita ibadah yang paling afdal tuh, kita salat sunnah dulu. Pertama salat sunnahnya kita ringankan dulu kalau bangun malam itu. Jadi yang terpenting ketika kita bangun, beresin dulu. Ketika kita bangun dari tidur, usap wajah kita. Termasuk syukur. Kata para ulama, syukur nikmat karena kita ini lam yumsah, tidak dikutuk sebagaimana Bani Israel. Itu salah satunya kita syukur nikmat tidak dikutuk. Karena kebanyakan bencana umat zaman dulu itu menjelang subuh. Paham itu? Menjelang subuh azab-azab itu. Paham itu? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom itu mereka diazabnya itu menjelang subuh. Itu. Jadi ketika kita bangun kita mesti sadar. Mereka termasuk dijadikan kiradatan khasiin, dijadikan babi sama monyet. Bani Israel yang menentang itu menjelang subuh. Termasuk istilahnya
mereka ditukar pantatnya ke wajah, wajahnya ke pantat. Itu kita pegang, si ada normal. Sunat dipanjangin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul muluk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ngelihat ke langit, baca Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Satu kaca setengah tuh atau satu makro akhir surat Ali Imran. Setelah itu baca doa-doa tidur, ambil siwak, kemudian siwak. Lepas tuh setannya. Paham itu? Jadi kalau pekerjaan itu sama, mau pekerjaan akhirat atau dunia, persiapannya ini mesti matang sehingga ketika kita laksanakan dengan semangat dan penuh kehati-hatian, akhirnya jadi berkualitas. Kalau kita buru-buru repot, termasuk amal ibadah. Jadi jangan diburu-buru. Kalau lagi semangat tahajud, ente kasih dulu kualitas yang bagus, amaliyah dari awalnya. Bangun tidur berkualitas, zikirnya yang pelan, jangan terburu-buru tuh di situ. Setelah itu ke kamar mandi, beresin dulu tempat tidur. Sunat kita dikibaskan, itu sunat Nabi. Jangan pakai pakaian kecuali setelah dikibaskan. Ente pegang sorban, kibasin, peci, kibasin, koko, kibasin, sarung begitu juga kibasin. Biasain itu dikibas dulu tuh. Termasuk tempat tidur dikibas-kibasin. Rapihkan. Paham itu? Berarti kalau ente udah rapi tempat tidur, berarti ente orang sukses. Orang sukses tuh kalau orang udah zikir segala macam. Tapi kalau isanya adzan belum bangun juga, yang bilang gak sukses itu siapa? Setan. Kata setan, hada wajhun la yuflih. Kata setan, ini wajah bukan wajah sukses. Setan tuh yang senang setan. Setelah itu apa? Setan dikencingin kuping kita. Dingin. Makanya sunat ketika kita berwudu nyuci kuping ini sampai 15 kali. Paham itu? Berapa kali? Karena kuping kita banyakan apa? Banyakan kencing setan itu. Satu orang dari Majadzib di Tarim itu. Ada satu anak rubat. Azan belum bangun juga. Dia keliling gitu kamar-kamar. Sampai ada kamar, anak belum bangun juga. Akhirnya dikencingin sama dia. Kata dia, kencing aneh lebih bagus dari kencing setan. Kencing aneh lebih bagus. Paham itu? Dengan wajah 3 kali. Pas nyuci wajah, cuci juga kupingnya. Ketika ngusap kepala, cuci juga sampai kupingnya. Ketika dengan kuping sendiri, istiqlalan, cuci. Setelah itu sunat kita simakheh. Ujung jari kita colok-colok tuh 3 kali. Setelah itu istidhar. Pegang air, tempelin. Paham itu? Berapa kali? 15 kali dah tuh. Kuping kita tuh dicuci. Biar benar-benar dah tuh. Bangun dah tuh. Nanti gimana orang bisa sukses ngerapiin tempat tidur aja nggak bisa. Gimana ente bisa sukses? Pengen cita-cita yang besar, yang kecil aja yang bisa ente laksanain nggak bisa. Amat tuh. Cita-cita itu bukan berarti apa yang kita capai, apa yang kita mampu dulu. Jadi kita bereskan satu persatu. Ini beres, baru bangkit kepada yang lain. Faidza faraghta fansab. Kalau ente sudah selesai dari suatu urusan kebaikan, fansab, bangkit untuk melaksanakan kebaikan yang lain. Beres, langsung ke kamar mandi, kemudian isbaghul wudu. Wudunya itu yang paten, yang bagus. Itu termasuk mukaffirat. Ngerti? Isbaghul wudu indal makarih disebutnya. Menyempurnakan wudu ketika kita malas buat wudu, jam-jam malas wudu. Kita sempurnakan itu wudunya itu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan itu sudah mujarrab. Orang pengen khusyuk di dalam salat, khusyuk di dalam wudu. Kalau anda pengen ngerasain khusyuk dalam salat itu seperti khusyuk dulu di dalam wudu dah tuh. Khusyuk dulu di dalam wudu. Pelan-pelan segala macam. Kalau bangunnya 2:30 kan, jam 3 kan bisa pelan-pelan. Ini enggak 5 menit lagi menjenggal adzan, nanti cita-cita pengen kebaca surat Toha ya mimpi. Merasa nanti bahwa bangun 4:30 anak ini udah kayak aulia Allah. Bukan, ente kesiangan. Baru jalan ke air nanti udah adzan. Dari jam 3 atau 2:30.
Baik. Jadi jika kita mampu termasuk hamba Allah yang berzikir di waktu tersebut, maka jadilah kata Rasulullah. Salat terpenting. Paling afdalnya adalah salat witir. Boleh diselang-seling salat witir itu. Kalau belum salat ba'diyah isya, salat ba'diyah isya gak apa-apa. Mau salat yang lain, salat hajat dikhususkan boleh, salat istikharah dikhususkan boleh, digabung-gabung boleh. Boleh usalli sunnatil wudu, usalli sunnatal wudu wal istikharati wa qada'il hajat, wa taubah rakaataini lillahi ta'ala. Ringankan dulu. 2 rakaat yang pertama ringankan dulu. Karena amalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir atau kakaknya Habib Tahir bin Husain bin Tahir dalam Maslakul Qarib, beliau membaca rakaat yang pertama, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Rakaat pertama itu setelah Fatihah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru setelah itu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua nanti wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian qul huwallahu ahad. Paham itu? Setelah itu kita beres tuh. 2 rakaat pertama itu cepetin, jangan terlalu lama. Paham itu? Setelah itu ngedoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu. Ila akhirih itu ma'ruf. Doa di tengah malam yang sudah kita baca sebelumnya tuh dijelasin. Setelah itu mau salat apa? Mau salat witir atau salat yang lainnya? Salat witir 2 rakaat dulu. Sholli rakaataini minal witri. Allahu akbar. Beres salat witir, mau ngaji dulu Quran. Belum beres salat witir. Mau zikir yang lain, mau istighfar 100 kali, 200 kali, 300 kali. Ganti setelah istighfar subhanallah, ganti alhamdulillah. Begitu. Paham itu? Ngerti? Jadi satu kecerdasan istilahnya kita mesti belajar. Mesti belajar dari dasar. Sebagaimana orang dagang gak bisa langsung dagang. Orang tani gak bisa langsung tani. Tapi kalau sudah ahlinya, Masya Allah. Kalau tukang dagang nih. Kalau tukang dagang. Mau kemana ente? Anda mau hadir haul. Di mana? Di Empang. Pakai apa? Pakai mobil. Sama siapa? Sendiri. Hebat mobil sendiri. Iya. Sambil ngelapak. Dalamnya apa? Pokoknya ada di situ. Di situ Anda mau jualan gorengan, peci juga, sarung juga, kokok juga ada, minuman ada, segala macam. Biasanya kan kalau orang dagang ya baju. Enggak, kalau ini dia nguter otaknya karena jago dagang. Dia enggak puas. Dia enggak merasa puas dengan hasil keuntungan yang 1 atau 2, enggak, diborong sama dia. Itu tukang dagang, punya keahlian. Diputar otaknya dan dia merasa gembira nanti dengan apa? Dengan pekerjaannya, menikmati. Ada kan sebagian orang tukang dagang nih kalau hari Jumat ente lihat diam, nggak senyum-senyum. Ada yang sambil ngobrol sama anak-anaknya. Ada istilahnya apa ketika dia bikin apa? Bikin ciloknya atau gorengannya itu dia sambil menikmati. Habis nggak ada yang beli, kadang-kadang dilap-lap nanti. Ada yang kadang-kadang istilahnya apa? Gorengannya sampai bau, minyaknya sampai hitam, nggak bisa menikmati. Termasuk pekerja, petani. Petani kalau sudah ahli, sekarang nanam apa? Nanam padi. Padi berapa bulan? 3 bulan masuk ke 4 bulan. 3 bulan setengah paling cepat baru bisa panen. Kadang-kadang 4 bulan. Paham itu? Tapi kalau yang ahli segala macam, sekarang nanam padi. Sekarang menjelang istilahnya kita pakai apa? Pakai air, kita tanamin di situ anak ikan emas. Setelah itu dikasih jaring, pinggirannya itu ditanemin buah hajeli, kacang-kacangan, kadang-kadang jagung segala macam. Dia nggak mau ada celah buat apa? Ada yang bisa ditanam nggak ditanam, ditanamin sama dia semuanya, dirawat, dengan sepenuh kasih itu sama dia, gitu. Dan begitu juga kita ibadah, kan kita suka bingung kalau malam Jumat kan. Al-Kahfi udah baca, sholawat udah baca, apalagi? Bukan apalagi, kita memang bukan ahlinya, makanya bingung ibadah kita mesti seperti apa. Paham itu? Nah ini cuman kita ibadah ini biar gak bosan bolak-balik. Tadi istighfar udah, sekarang baca alhamdulillah, alhamdulillah. Pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru.
Alhamdulillah udah sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah juga baca salawat ala Nabi. Wah, itu setiap malam seperti itu dah tuh. Baik. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Selang-seling juga nanti kita sambil berdoa tuh di sini. Babud du'a fi jami' sa'atil laili kulla lailatin raja'an yusadifa sa'atal ijabah. Bab berdoa di semua waktu di malam hari karena berharap akan menepati waktu untuk diijabahnya doa. Rawaina fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna fil laili sesungguhnya di malam hari itulah saatan sungguh ada satu waktu la saatan lamnya litakid atau dikatakan lam muzahlaqah. Nanti itu didahulukan di sini khabarnya yaitu fil laili daripada isimnya menunjukkan tingkat kekhususan ikhtisar termasuk perhatian. Ya, mesti jadi perhatian dan tambah takkid lagi kalau didahulukan. Sungguh di malam hari itu ada satu waktu la yuwafiquha tidak menepati kepada waktu tersebut rajulun muslimun satu orang muslim ngapain dia? Yas'alullaha ta'ala memohon kepada Allah ta'ala khairan kebaikan. Kebaikan apa? Minta surga doang? Bukan. Min amrid dunya, urusan dunia. Pengen lancar usaha, pengen kebayar hutang, pengen nikah, dapat jodoh yang solehah, yang cakep, anak si mata wayang, cantik, mertuanya baik. Itu begitu ngedoa. Pengen kebeli mobil, pengen kebayar angsuran, pengen kebeli tanah, pengen kebangun rumah. Banyak kebutuhan itu. Banyak kebutuhan itu. Makanya kalau ente di rumah itu kadang-kadang lihat coba abah ente sekali-kali. Kalau abah ente udah di depan rumah, paham itu tengah malam kadang-kadang keluar sendiri waktunya tidur pakai kaos doang, kadang-kadang nggak pakai baju. Kalau daerah panas, nyeduh kopi sendiri, kadang-kadang umi ente udah tidur. Habis itu ngerokok sambil ngelamun aja sendiri. Paham itu? Itu bukan mikirin janda, bukan. Abah kita itu lagi pusing. Lagi pusing, anak udah berapa, setiap anak pengeluaran berapa, 1 bulan berapa, penghasilan berapa, itu muter. Kita tahu istilahnya gaji umumnya di negara kita ini kan semuanya di bawah rata-rata, semuanya. Sukabumi antara 2.700.000 sampai 3,5 juta. Sedangkan orang sedangnya hatta di Sukabumi itu penghasilan 5 juta kebutuhan dan tertutupnya biar dia hidup terpenuhi semua kebutuhannya, baik pendidikan, makanan, minuman termasuk kesehatan. Itu sedangnya 5 juta. Sukabumi itu kalau ingin hidup yang sedang di atas miskin. Jadi dia udah sedang tuh, sudah tidak layak lagi mendapat zakat. Itu minimalnya 5 juta. Sedangkan 5 juta itu rata-rata UMR di Jakarta 5 sampai 7 juta. Gimana? Apalagi yang di Jakarta baru dapat penghasilan 7 juta, itu nggak cukup apa-apa. Belum kipas mesti 24 jam, belum kulkas. Belum nyewa rumah kadang-kadang, belum bayar pajak segala macam, terus itu pusing. Paham itu? Bahasanya kalau orang tua sekarang paham itu? Dengan kadang-kadang kalau dia dipecat, nyari pekerjaan, nggak bunuh diri udah soleh itu. Betul. Kadang-kadang orang itu bicara itu sambil nangis. Beda kalau perempuan sama laki nangis beda. Kalau perempuan nangis biasanya didiemin, udah biarin nangis nanti juga diam. Apalagi kalau orang udah 30 tahun ke atas, mau itu perempuan kadang-kadang nangis-nangis nanti juga tidur. Itu. Tapi kalau laki udah nangis, itu bisa bikin orang nangis. Paham itu? Kalau laki-laki ini kayak abah ente misalnya nangis, itu bisa bikin orang yang lihatnya nangis karena kebayang tangisannya ini karena apa? Paham itu? Kadang-kadang orang itu curhat. Berarti kita mesti nasihati, ngedoain. Biasain kita ini punya notes atau buku diary kita, catatan orang-orang dekat kita, orang-orang yang cinta kepada kita dan kita cintai, ditulis namanya, jangan sampai lupa. Tulis nama orang tua anak, ya orang tua ente itu tulis di situ. Fulan ibni fulan, fulanah binti fulan. Termasuk kakek, nenek dari ibu, dari bapak. Termasuk siapa? Oh, paman anda yang paling dekat nih. Masya Allah dia suka nambahin tiap bulan jajan. Tulis, catat.
Paham itu orang-orang yang telah mengejarkan apa itu. Kalau udah malam, kalau beres sholat, doain mereka dengan namanya. Doain mereka dengan namanya. Kita nggak tahu masalah orang itu seperti apa. Sedangkan paling cepat diijabahnya doa adalah kita mendoakan orang lain. Baik dianya, buat dianya lebih cepat diijabah dan bagi kitanya. Baik karena dianya, itu udah jelas. Itu kata Rasulullah paling cepat diijabahnya adalah doaul akh li akhihi bi dhahril ghaib. Kita mendoakan bukan diri kita tapi orang lain termasuk keluarga kita di belakangnya, bukan di depannya. Paham itu? Kita juga bikin ngingetin sama orang tua kita. Mi, doain. Kadang-kadang kan orang tua, oh iya Umi mah inget terus, ngedoain terus. Benar gak? Belum tentu. Makanya kita mesti ingetin. Lo gimana orang tua gak ngedoain anaknya? Paham itu? Tetap namanya doa itu mesti serius, gak cukup nanti. Namanya ibu pasti ngedoain anaknya. Belum tentu. Sebab doa ini ibadah. Ada syarat-syaratnya, ada kehusuannya. Kalau orang gak benar-benar melaksanakannya, belum tentu dia berdoa. Paham itu? Jadi kita ingetin. Kita ingetin terus nelpon itu, bukan dikit-dikit. Kalau udah orang tua kita udah ada nomor pondok, udah pegel aja abah kita, umi kita. Duit lagi. Bukan. Paham itu? Ingetin. Nih doa yang ngedoain. Nih diajarin ngedoanya. Biar anak anu sebutin tuh kayak gitu. Nanti kita juga berdoa. Biasakan seperti itu. Paham itu? Biasakan seperti itu. Sebutin. Kadang-kadang sebagian anak itu malu menyebut orang tuanya dalam doa. Ya Allah, abah anak namanya Fulan, Bapak Pepen, bin Ajang. Paham itu? Diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Paham itu? Kadang-kadang yang lebih repot, anaknya langsung lupa. Siapa nama bapak itu? Paham itu? Hati-hati. Boleh? Paham itu? Hati-hati kita sampai lupa kadang-kadang nama orang tua. Paham itu? Kadang-kadang nama... Ada sebagian anak waktu di absen, siapa nama abah ente? Siapa ya? Paham itu? Kita ini lahir dari orang tua, punya bapak, punya ibu. Paham itu? Nanti bukan tanah dibejak-bejak habis itu apa disulap, bukan. Baik. Berdoa ada tuh, minta urusan dunia. Ngerti? Paham itu? Kita di sini kalau nggak lancar urusan dunia, orang tua kita bakal berhenti pesantren. Dan nggak bakalan kita bisa belajar lagi lah sekolah wala pesantren. Paling disuruh ente buat bekerja bantuinnya. Makanya kita berdoa. Mungkin ada sebagian orang itu jarang ngingetin, tapi hal ini penting. Penting sekali kita untuk ngingetin anak itu jangan sampai jadi beban orang tua. Karena begini. Karena sudah dijamin kalau orang para pencari ilmu itu rezekinya itu pasti dilancarkan karena ada jaminan khusus. Sedangkan kalau anak suatu saat bisa di pesantren lagi belajar tapi orang tuanya seret rezekinya, itu kita mesti koreksi. Kita mesti koreksi apakah kita ngedoain sama orang tua atau tidak. Orang tua berdoa buat kita atau tidak. Atau kita di pondok mungkin kita ngelanggar atau tidak. Hati-hati. Kita nggak tahu. Dosa ini bikin syu'um. Dosa ini bikin sial. Kalau ada satu dosa, maka yang sial 3 orang. Satu orang yang melakukannya, 2 orang yang mencemoohnya, 3 orang yang ngomonginnya. Orang yang melakukan dosa itu bikin sial. Dia dan orang sekeliling dia. Dia dan orang sekeliling dia. Paham itu? Al-bala ya Namanya apa? Namanya bencana ketika turun gak pilih-pilih. Ada gak bumi waktu itu apa? Waktu gempa bisa dipilih-pilih. Si anu mah lagi tahajud, jangan digoyangin. Gak bisa. Semuanya kena. Hatta yang soleh. Tapi kalau seandainya rahmat Allah yang turun, itu tidak khusus. Turun rahmat pada si anu sih, ya anu yang paling dekat dia nggak dapat ya nggak dapat. Beda. Hati-hati itu kita berbuat dosa. Nauzubillah. Di pondok nanti hati-hati perbuatan dosa. Nauzubillah. Jaga diri daripada perbuatan dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk lain yang mengetahui, tapi kita tahu. Allah Maha melihat. Jangan sampai dosa kita ini berbuah naudzubillah madarat bagi teman-teman kita. Yang ngelihat kemudian tidak mengingkari dosa. Yang ngelihat tidak mengingkari walaupun dia dengan hatinya dia tidak mengingkari dosa. Padahal dosanya dosa kita. Kita ngelihat nggak mengingkari dosa. Ngejelek-jelekin pendosa
bukan ngenasehatin. Nah, itu namanya takyir. Dasar lonte, pelacur. Paham itu? Dasar tukang mabok. Tanpa ada niat nasihat, maka dia dosa juga. Dan kalau ngomongin di belakang, tanpa ada tujuan untuk kebaikan seperti ngejauhin orang dari pergaulan dia, itu jadi ghibah. Repot ya tuh? Repot, makanya hati-hati berbuat dosa ini. Bikin orang lain repot. Taib. Wal akhirah, urusan akhirat, minta kita masuk surga yang paling tinggi, bertemu dengan para nabi, mursalin, orang-orang saleh. Dilancarkan apa? Pertanyaan alam kubur, diluaskan kuburan kita, mati husnul khatimah, dibangkitkan ketika di mahsyar, kita di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, diringankan mizan, hisab kita, dilancarkan ketika kita melewati siratal mustaqim kal barqil khatib, sebagaimana kilat menyambar. Digampangkan kita masuk ke dalam surga, tidak ada perhitungan lagi setelah kita masuk. Repot. Udah enak-enakan masuk surga, masih ada yang disidang dengan kita, repot. Kita minta dapat syafaat orang saleh, apalagi dapat syafaat Sayyidus Salihin Rasulullah. Itu begitu. Paham itu? Dihapus semua amal-amal keburukan kita. Sebutin tuh satu-satu. Kalau bingung bahasa Arabnya bingung. Sekalinya ngedoa kita pakai bahasa Arab nggak tahu artinya, repot. Aneh. Berdoa aja, belajar, latihan kita ini mengeluh, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ngerti? Kadang-kadang kita nanti jarang minta maaf sama orang tua, kadang-kadang bingung mau minta maaf seperti apa. Abah kitanya nggak pernah serius, kita nggak pernah serius. Salaman waktu lebaran bukan nangis-nangisan, malah ketawa-ketawa. Sekali-kali lah serius nih. Paham itu ibadah, walaupun kita masih kecil segala macam, latihan lah. Allah itu senang hambanya ini banyak drama ketika minta. Ngerti? Kata Allah Subhanahu wa taala, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ini dekat dengan hamba-hambaku yang munkasiratu qulubuhum min ajli, yang hatinya itu patah. Namanya patah hati, orang banyak drama, banyak minta, pengen didengerin begitu. Allah tuh senang. Dan kalau Allah diminta itu senang kalau terus-terusan diminta terus. Paham? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ya Allah minta. Diulang lagi, ya Allah minta. Ya Allah minta. Ya Allah. Enggak apa. Terus ulang-ulang kayak gitu. Allah senang tuh. Berbeda dengan manusia. Kalau kita minta di waktu tersebut, apakah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia. Illa a'tahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah tersebut iyahu kepada orang tersebut. A'ta yu'ti, bab a'ta termasuk muta'addi ilal maf'ulaini. Setiap fi'il yang membutuhkan dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khabar, seperti ahda yuhdi, a'ta yu'ti, itu termasuk dah tuh. A'ta itu Zaidan sauban, aku memberikan Zaid satu pakaian. Dua tuh maf'ulnya tuh. Maf'ul pertama, maf'ul yang kedua. Paham itu? Termasuk di sini hu yang pertama jadi maf'ul pertama, iyahu jadi maf'ul yang kedua. Satu pakai domir muttasil, yang kedua pakai domir munfasil. Dua-duanya mansub, baik yang muttasil mansub ataupun yang munfasil mansub dah tuh. Wa dzalika, kapan itu, malam apa saja? Kulla lailatin, setiap malam. Masyaallah. Tinggal kita latihan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali-kali dah. Santri itu mesti ada pengalaman spiritual. Paham itu? Ente di pondok selama 3 tahun tinggal, gak pernah ngimpi sama orang soleh, gak pernah tahajud malam, gak pernah baca waqiah, gak pernah sholat witir 11 rakaat, gak pernah sholat duha 8 rakaat, gak pernah sholat takbiyatul hifid itu 4 rakaat, gak pernah namanya sholat tasbih 4 rakaat. Repot kalau santri nggak pernah merasakan spiritual seperti itu. Kita mesti paham kondisi sekarang ini kondisi paling mendukung. Ketika kita di pondok, itu keadaannya paling mendukung kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu? Kalau ente sudah keluar dari pondok, apalagi sudah menikah, di situ mulai ente belajar namanya peperangan dunia, dimulai dah tuh. Ngerti? Ya ente pemenang, ya ente yang kalah. Tapi kalau di pondok ente selamanya kesempatan besar buat menang, bukan buat kalah.
Yang bisa mengalahkan ente di pondok adalah ente sendiri. Paham itu? Ente sendiri. Sekarang kalau di pondok ente sholat duha 8 rakaat, ada yang ganggu? Ada yang ganggu gak? Gak ada. Sholat witir 11 rakaat, ada waktunya gak? Ada yang ganggu? Gak ada. Seharian ente baca Quran, waktu libur misalnya, ada yang ganggu? Gak ada. Gak ada. Lalu pernah orang tua kita yang biasanya tiap hari bekerja kelihatan sholat duha atau 2 rakaat, boro-boro. Umi ente yang nyiapin makanan, nganti pakaian segala macam, pernah kelihatan gitu jam 7 sebelum ente ngapa-ngapain, nanti kelihatan dia wudu, habis itu sholat duha, baca Quran gitu 1 juz. Boro-boro, nggak ada waktu. Lihat ya. Jadi kalau pengalaman spiritual ini antara kita dengan Allah tidak dirasakan waktu di pondok, nggak ada lagi waktu. Wallahi tidak ada lagi waktu. Jadi pergunakan dari sekarang. Nah, coba dulu dah, cobain ente. Baca Al-Fatihah 100 kali. Baca la ilaha illallah 1000 kali, baca salawat 300 sampai 1000 kali, baca Al-Quran sekali duduk 2 sampai 3 juz. Cobain dulu. Paham itu? Kita ini yang jadi masalah, tahu sesuatu yang baik, cuman kita nggak berani coba, nggak mulai coba. Tapi kita tahu kalau kita zikir bangun di tengah malam, hati kita bakal tenang. Kita tahu. Dan sekarang kita dalam keadaan sumpah, udah tahu obatnya, tapi kita nggak mau ngobatin. Orang apa kayak gitu? Kita tahu kalau dengan kita rajin belajar, rajin menulis, semangat kita tahu kita bakal cepat pintar, tapi kita nggak lakuin. Repot gak tuh kayak gitu? Repot. Repot. Dari sekarang berusaha. Anak dapat bacaan dari tulis. Dari kitab, anak belum dapat ijazah. Musannif udah kasih ijazah, itu lebih dari ijazah. Ngapain ijazah nggak dipelajari? Ngerti? Enak benar. Dapat doa dari orang soleh tanpa mempelajari kitabnya. Habis itu ente bilang anda dapat ijazah dari fulan. Sekarang ente ngaji, ada gurunya, kitabnya ente kaji, musannifnya dapat pahala karena kita mengkaji. Habis itu kita bingung mau ngamalin, takut kualat. Bingung ngedoa sama Allah, takut kualat. Kualat siapa? Kita minta sama Allah. Kumpul itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa yang sudah digariskan di sini, kegiatan sehari-hari yang sudah teratur, auratnya jangan sampai tertinggal. Sebab ada satu waktu kita ini mepet memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa iya ente tiap pagi baca Asmaul Husna, kemudian dalam hadis disebutkan barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna itu dia masuk surga. Diijabah doanya segala macam. Dan memohon kepada Allah, ya Allah tiap hari anda baca Asmaul Husna. Tunjukkanlah kuasamu terhadap bacaan tersebut. Nanti kadang-kadang kita di jalan nggak tahu, lagi naik motor kadang-kadang kebanting, motornya rusak, yang bawa meninggal, ente masih sehat. Kita nggak tahu itu keberkahan dari bacaan yang kita baca. Kadang-kadang orang tua kita nggak tahu ribut sama siapa di jalanan, sampai ada yang nyelamatin, kita nggak tahu. Mungkin itu keberkahan bacaan yang kita baca. Terus seperti itu tuh, jangan sampai berhenti, ngerti? Jadi kalau muka ente udah kelihatan mulai ini agak gelap-gelap, berarti kurang ibadah. Paham itu? Cerah, kalau orang tukang ibadah itu cerah, enak dilihat. Kadang-kadang muka kita ini potongannya beda. Paham itu? Teman udah dekat sama kita itu kadang-kadang mau ngejauhin. Kenapa? Karena kita memang bawa hawa negatif. Ada. Makanya kalau orang salah itu dikejar-kejar, kenapa? Duduk sama mereka aja tenang.